Yo bosku, happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2051, Kemarahan Laboratorium Dewa. Jimson dan Rex dan yang lainnya meninggal. Pukulan besar bagi Blackwater. Akibatnya, bisnis perusahaan Blackwater di Daxia untuk sementara dihentikan. Dan semuanya dihentikan. Keempat tuan muda dan keluarga di belakang mereka benar-benar tercengang dan tercengang. Pimpinan perusahaan Blackwater mendapat kabar tentang kematian putranya dan pasangan baiknya. Aku butuh seseorang untuk mencari tahu. Di sisi lain, Richard akhirnya melambat. Mungkin telah dikritik oleh manajemen puncak laboratorium dewa. Setelah negosiasi terakhir, Richard diberi satu kesempatan terakhir. Mata Richard merah, dan seluruh dirinya berubah drastis. Aku telah menuliskan kebencian ini. Sudah waktunya bagi dunia untuk melihat kekuatan sebenarnya dari Lab of the Gods. Mata Richard berkilat dingin. Sekarang laboratorium dewa telah mengalami pukulan berulang kali. Kali ini stasiun pasokan dihancurkan, dan lengannya patah. Di mata dunia, laboratorium para dewa tidak lagi misterius dan kuat seperti dulu. Bahkan kebanyakan orang berpikir bahwa laboratorium para dewa tidak lebih dari itu. Dipermainkan seperti ini, apalagi membuat beberapa serangan balik, Anda bahkan tidak bisa mengetahuinya. Lab of the Gods telah direduksi menjadi lelucon yang memalukan. Bahkan sebelum laboratorium dewa dan kerinduannya pada keluarga Raja Judi, mereka telah melihat laboratorium dewa dengan jelas. Tampaknya laboratorium para dewa tidak sekuat itu. Arti dari laboratorium para dewa adalah sekelompok dewa, tetapi mereka dimainkan oleh manusia fana. Satu demi satu baru-baru ini, reputasi laboratorium para dewa telah anjlok. Awalnya sumber daya paling misterius, batu matahari, sekarang dikenal dunia. Daxia tidak hanya tidak dapat menambang, tetapi bahkan basis penambangan asli mereka tidak berani. Kerugiannya terlalu besar. Jika terus seperti ini, tidak ada yang akan takut lagi dengan laboratorium para dewa. Hal pertama yang harus dilakukan Richard adalah mengesahkan ulang Lab of the Gods dan memberitahu dunia betapa menakutkannya Lab of the Gods. Biarkan dunia melihat kengerian laboratorium para dewa. Richard sudah memikirkannya, menunjukkan kepada dunia tempat yang menakutkan dari laboratorium para dewa. Sayang sekali tidak ada kesempatan. Jika ada lawan sekarang, alangkah baiknya jika kita langsung menunjukkan kekuatan laboratorium dewa. Gumam Richard pada dirinya sendiri. Li Siji berkata dari samping, Tuan Richard, kita dapat memilih lawan secara acak. Dan kita menyebut mereka lawan untuk berurusan dengan lab dewa. Ayo bunuh mereka dulu. Richard mengangguk. Ya. Itu pilihannya. Siapa? Lebih baik memilih Daxia, atau sesuatu yang berhubungan dengan Daxia. Kata Li Siji. Daxia tidak mudah dipindahkan. Kalau begitu pilih yang berhubungan dengan Daxia. Kata Richard. Li Siji segera berkata, Tuan Richard, saya punya pilihan, yaitu organisasi Tianzan Xiongguo yang dekat dengan Daxia. Mereka telah banyak membantu Daxia. Mereka adalah rekan satu tim yang memiliki hubungan baik dengan Daxia. Organisasi Perang Surgawi telah lama dimasukkan dalam daftar maskil kami. Kami hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Richard segera berkata, lewati pesanan saya. Segera berangkat, dan pergi ke negeri beruang. Hancurkan organisasi perang surgawi. Aku biarkan seluruh dunia tahu kengerian laboratorium para dewa. Selain itu, aku harus membawa senjata rahasia dan master rahasia. Kalian semua menunggu. Richard secara pribadi memimpin para master ke negara beruang untuk menghancurkan organisasi perang surgawi. Bahkan dirilis ke dunia luar bahwa Lab Dewa telah menemukan bahwa kekuatan misterius yang telah ditargetkan beberapa kali terkait dengan organisasi Tianzan, dan mereka adalah salah satu kaki tangannya.
Semua orang tahu itu. Niat Guts Lab jahat. Jelas, itu menggunakan organisasi Tianzan untuk beroperasi. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Li Ziran berangkat. Saya dapat mendengar bahwa Richard dan yang lainnya akan datang ke negara beruang. Dia mengubah arah dan pergi ke Bear Country. Dia ingin membunuh Richard dengan tangannya sendiri dan membalas Ye Junlin. Bab 2052, Mimpi Buruk Daxia akan datang. Organisasi Perang Surgawi Negara Siong telah menerima berita, dan saat mereka bersiap, berita buruk datang. Laboratorium para dewa muncul dengan momentum yang menggelegar. Kalahkan organisasi Perang Langit dengan Blitzkrieg. Hanya butuh 1 menit sebelum dan sesudah. Terkejut. Seluruh dunia terkejut. Keberadaan organisasi Tianzan yang mengerikan dihancurkan dalam 1 menit. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki laboratorium dewa? Tongkat Tuhan. Nama itu menyebar ke seluruh dunia dalam semalam. Ini juga pertama kalinya lab dewa menunjukkan tongkat kerajaan di depan dunia. Setelah sistem senjata tongkat dewa diaktifkan, itu akan menghancurkan organisasi perang langit yang besar dalam 1 menit. Terus terang, itu sebenarnya beberapa detik. Hanya saja waktu untuk membersihkan sisanya bertambah hingga 1 menit. Tongkat Tuhan adalah karya bangga lab dewa, dan itu juga salah satu kartu truf. Awalnya, Ye Junlin akan menggunakannya ketika ada kerusuhan di negara Elang Perang. Namun, Richard sengaja menghancurkannya, agar tongkat kekuasaan Tuhan tidak terwujud. Namun, pada saat itu, banyak orang di laboratorium para dewa berpikir bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk munculnya tongkat kerajaan. Waktunya tidak tepat. Sekarang laboratorium para dewa berada dalam tahap yang sulit, dan keagungannya telah hilang. Saatnya menggunakan tongkat kekuasaan Tuhan. Ketika tongkat Tuhan digunakan, dunia terkejut. Hancurkan organisasi perang langit dalam 1 pukulan. Biarkan semua bangsa dan kekuatan kagum. Kembali ke ketakutan Lab of the Gods. Senjata seperti itu tidak pernah terdengar. Tapi ini hanyalah salah satu kartu truf dari Lab Dewa. Tuhan tahu kartu apa yang masih ada di tangan laboratorium para dewa. Meskipun senjata tongkat dewa kunci telah digunakan, tidak ada yang tahu apa itu. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Semua orang tidak berani memikirkannya. Dalam hal bertemu laboratorium para dewa hari itu, bagaimana senjata ini harus disiapkan? Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu senjata apa itu. Di gurun tak berujung di bagian utara negara beruang, Richard dan rombongannya muncul. Baru saja mereka membunuh organisasi Tianzan, dan semua orang tampak bangga. Kekuatan tempur mereka masih sangat menakutkan. Richard mengagumi pekerjaan itu dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya menunjukkan tubuh energi murni lagi, apa yang akan terjadi pada dunia?" Haha. Semua orang tertawa. Richard segera berkata, "Biarkan tim eksperimen mempercepat. Saya ingin melihat kerabat Ye Junlin itu berubah menjadi tubuh energi murni sesegera mungkin. Saya ingin membuat mereka menjadi mimpi buruk Daxia." Dengan jalan, Tianzan organisasinya masih terlalu lemah. Selanjutnya, kita harus terus menunjukkan kekuatan laboratorium dewa. Kali ini tidak cukup teliti, kata Richard. Apa yang akan Tuan Richard tunjukkan selanjutnya? Li Siki bertanya. Ekspresi kekejaman melintas di wajah Richard. Kami memiliki eksperimen rahasia bekerja sama dengan grup Sansing dari Kerajaan Bintang. Dan saya merasa inilah saatnya untuk menunjukkan hasilnya. Tidak, seseorang sedang mendekati kita. Di kali ini, Richard tiba-tiba terdengar peringatan. Alat pendeteksi mereka mendeteksi seseorang mendekat. Mungkinkah kekuatan misterius datang kepada kita? Ya, keberadaan kita kali ini setara dengan transparansi. Semua orang tahu itu. Wajah Li Siji dan yang lainnya sangat berubah.
Richard tersenyum. Mereka muncul. Hebat. Kali ini saya menunjukkan kekuatan lab dewa di satu sisi. Dan di sisi lain, saya ingin menarik mereka keluar. Li Siji mengangguk. Menurut penilaian sebelumnya dari konfrontasi, kekuatan misterius pasti memiliki kebencian yang mendalam dengan kami. Tuan Richard telah mengungkapkan keberadaannya, dan mereka tidak perlu datang. Ini adalah kesempatan besar mereka. Ya, jika itu mereka, itu akan menjadi hebat. Semua orang mendengarkan perintah saya dan bersiap untuk bertemu musuh. Richard sudah membuat semua persiapan, dan ada banyak master di sekitarnya. Ayo, ayo. Tetapi ketika orang-orang muncul, semua orang tercengang. Itu adalah seorang wanita. Bab 2053, Li Ziran terlalu kuat. Itu dia. Ketika mereka melihat wajah wanita itu dengan jelas, semua orang terkejut. Li Ziran, istri Ye Junlin. Bahkan Richard pun terkejut. Semua orang terkejut, dan Li Ziran datang ke sini dengan agresif. Richard. Melihat Richard, Li Ziran langsung mengenalinya. Ketika dia berpura-pura menjadi dokter, dia mengingat wajah itu dengan sangat baik. Ini aku. Kamu yang membunuh suamiku. Aku akan membalas dendam. Li Ziran mengatakan kata demi kata. Hah? Apa? Richard dan yang lainnya mengira mereka salah dengar. Ingin membalaskan dendam Ye Junlin. Semua orang terkejut. Richard mengerutkan kening. Dia tertawa tiba-tiba. Karena penampilan Li Ziran menghilangkan keraguan di hatinya. Kekuatan-kekuatan misterius dan desas-desus bahwa Jimson mengatakan Ye Junlin masih hidup jatuh ke telinga Richard. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah Ye Junlin benar-benar masih hidup. Setelah analisis yang cermat, firasatnya menjadi lebih kuat. Tapi sekarang Li Ziran datang untuk membalas dendam padanya. Keraguannya terobati. Ya, Ye Junlin tidak bisa hidup. Suasana hati Richard langsung berubah. Melepaskan keraguannya, Li Ziran juga datang untuk membalas dendam. Bukankah itu hanya membuatnya menunjukkan kekuatan lab dewa? Membunuh dua burung dengan satu batu. Untuk nilai kekuatan Li Ziran, Richard telah membuat penilaian. Sangat kuat. Hal ini cukup mengancam untuk membunuh Destroyer. Tetapi justru karena Li Ziran sangat kuat, pertempuran ini dapat menunjukkan kekuatan laboratorium dewa. Dia kebetulan melewatkan item tes seperti itu. Akibatnya, Li Ziran bunuh. Li Ziran tidak berbicara omong kosong dan mulai membunuh secara langsung. Hentikan dia. Richard memberi perintah, dan orang-orang kuat di sekitarnya bergegas maju. Boom. Li Ziran bergetar dengan pengguna yang kuat. Kedua tinju terbanting bersama. Boom. Gunung itu bergetar tiba-tiba. Kaca. Tapi tinju dan lengan si pengguna kekuatan meledak, diikuti oleh tubuh dan kepalanya. Li Ziran menjatuhkannya dengan satu pukulan. Semua orang yang hadir terkesiap. Meskipun pengguna kekuatan ini bukan yang terkuat, templatnya adalah penghancur, dengan 70–80% kekuatan penghancur. Dia benar-benar dipukuli oleh Li Ziran dengan pukulan seperti itu. Menyenangkan, tapi tepat. Teriak Richard sambil melangkah mundur. Boom. Tapi dia masih meremehkan Li Ziran. Saya melihat Li Ziran diaktifkan seketika, berubah menjadi sambaran petir, melewati sekelompok besar orang kuat, dan langsung muncul di depan Richard. Langsung merobek Richard. Richard tercengang. Kaca. Untungnya, sistem darurat armor mekanik pada dirinya diaktifkan, dan langsung membentuk perisai di depannya untuk melindunginya. Bang! Tapi dia juga terlempar jauh dan jauh oleh satu pukulan. Yang lain bereaksi satu demi satu dan bergegas untuk melindungi Li Ziran. Kalian semua harus mati. Aku tidak hanya akan membalaskan dendam suamiku. Aku juga akan mewarisi misinya untuk menghancurkan laboratorium para dewa. Li Ziran menatap semua orang seperti Valkyrie dari langit. Boom, boom.
Sebuah huru-hara besar dimulai, dan Li Ziran bertarung dengan orang-orang kuat dari laboratorium dewa. Li Ziran sudah sangat kuat, dan penghancur hanya bisa melarikan diri. Sekarang dia mundur untuk jangka waktu tertentu. Belum lagi dia telah menguasai semua kekuatan tubuhnya, setidaknya 70% hingga 80%. Saya harus mengatakan bahwa Tian's Mansion sangat menakutkan. Ada seorang guru khusus di daerah ini untuk membimbing Li Ziran bagaimana mengendalikan kekuatan tubuh dan mengembangkan potensi tubuh sepenuhnya. Li Ziran terlalu menakutkan. Para master laboratorium dewa terus-menerus dicabik-cabik olehnya, tidak mampu melawan. Yang jatuh, tidak, seharusnya semakin menghilang. Setiap kali Li Ziran membuat tembakan, dia mengalahkan orang. Tidak, dia terlalu kuat, lebih kuat dari yang kuduga. Hentikan dia sekarang, teriak Richard. Bab 2054, seluruh keluarga kejam. Li Ziran terlalu kuat. Tuan-tuan di sekitar Richard ini tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bahkan jika mereka bertambah, itu hanya menunda waktu. Itu tidak membuat perbedaan besar sama sekali. Aku ingin seluruh dunia tahu tentang pertempuran ini. Cukup menggunakan Li Ziran untuk menunjukkan kekuatan kita, teriak Richard. Ibu kota musim panas yang hebat. Hah, tidak bagus. Sister Wenlei, adik iparku telah pergi. Zhou Nanyan dan yang lainnya akhirnya mengetahui bahwa Li Ziran telah pergi. Tidak, dia pasti akan membalas dendam, seru Wenlei. Zhou Nanyan juga bereaksi dengan cepat. Ya, Richard sepertinya berada di negara beruang. Kakak iparku harus pergi ke Richard. Aku akan memberitahu Tian Chefu lagi. Ziran tidak mungkin dalam bahaya. Setelah Tian Chefu menerima berita itu, mereka segera mengirim orang ke negara Xiong. Di satu sisi, Li Ziran adalah istri Ye Junlin. Di satu sisi, kekuatan Li Ziran sangat kuat, dan dia memiliki potensi besar. Tian Chefu tidak ingin dia mengalami kecelakaan sekarang. Segera, berita pertempuran antara Lab Dewa dan Li Ziran dirilis. Seluruh dunia tahu bahwa Li Ziran membalaskan dendam suaminya dan ingin membunuh Richard dan menghancurkan laboratorium para dewa. Ini adalah pertama kalinya Li Ziran menunjukkan kekuatan di depan dunia. Apa? Istri Ye Junlin juga sangat kuat. Keluarga ini kejam, dan putrinya adalah bakat super yang tak tertandingi. Tapi keluarga mereka menentang eksperimen para dewa. Kamar, mungkin, seluruh keluarga akan menghancurkan tangan Richard. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia mendidih. Mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke gurun negeri beruang. Ayo saksikan pertempuran ini. Bahkan ada orang kuat yang bisa mendapatkan situasi pertempuran waktu nyata untuk memberitahu semua orang seberapa jauh pertempuran sedang berlangsung. Bunuh. Li Ziran adalah pembantaian di hadapan para penguasa Lab Dewa. Ratusan master telah meninggal. Angka-angka itu tidak terdengar mengejutkan sama sekali. Sebelum perang, ada puluhan ribu dan ratusan ribu. Tetapi Anda harus tahu bahwa ratusan orang ini semuanya kuat di laboratorium para dewa. Semua orang sangat kuat. Tidak Memo bisa membandingkan. Lab of the Gods memiliki peringkat untuk kekuatan semua orang. Seperti Richard, peringkat kekuatan tempurnya hanya C, tetapi dia adalah peringkat S ketika dia memakai baju besi khusus. Sebelum Richard dikirim untuk membunuh master level Ye Junlin, seperti Destroyer atau bahkan level SS. Kali ini Richard mengeluarkan setidaknya master tingkat S, dan hal yang menakutkan adalah bahwa master tingkat S menyumbang sepertiga. Ada lusinan perlindungan pribadi tingkat SS Richard. Bahkan ada level SS. Artinya, Richard sekarang adalah eksekutif tingkat tinggi, dan memiliki wewenang untuk mengaktifkan begitu banyak master. Di masa lalu, dia hanya bisa memobilisasi sejumlah kecil master S. Setiap master tingkat ini dianggap sebagai harta karun.
Jadi Li Ziran membunuh begitu banyak master peringkat es dan peringkat es dalam satu napas. Itu luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukan ini sebelumnya kecuali Ye Junlin. Li Ziran menjadi semakin berani dalam pertempuran, menunjukkan tak terkalahkan. Semakin banyak pria kuat jatuh. Bahkan orang-orang di sekitar Richard tidak tahan lagi. Apakah Tuan Richard membiarkan Li Ziran membunuhnya seperti ini? Orang-orang level S dan bahkan level S bukanlah lawannya. Jika Anda mengirim orang-orang dengan level ini, bukankah mati untuk bertemu dengannya? Seseorang bertanya dengan cemas. Richard mencibir. Tentu saja aku tahu. Bahkan perusak tingkat SS bukanlah lawannya. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawannya? Hah? Semua orang tercengang. Sekarang setelah Anda tahu, mengapa tidak membiarkan yang super kuat terus berlanjut? Mengorbankan begitu banyak pria kuat dengan sia-sia. Kerumunan tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Richard. Li Siji tersenyum. Semua orang mendengarku. Tapi maksud Tuan Richard sangat sederhana. Bab 2055, versi wanita dari Ye Junlin. Hah? Semua orang menoleh. Biarkan Li Ziran membunuh kuartet terlebih dahulu, dan tunjukkan semua kekuatan dan keterampilannya. Semakin lengkap dan detail tampilannya, semakin baik. Ini akan membunuh dua burung dengan satu batu untuk kita. Pertama, Li Ziran telah menunjukkan kekuatan yang cukup, dan dia akan menyingkirkannya nanti. Bukankah ini lebih baik menunjukkan kekuatan lab dewa? Semua orang mengangguk dengan keras. Ya, semakin kuat Li Ziran, semakin kuat kita. Li Siji tersenyum. Kedua, biarkan Li Ziran menjadi kuat. Tampilan kekuatan yang komprehensif juga merupakan analisis kekuatan tempurnya. Jadi mari kita membuat penilaian kekuatan yang spesifik. Semakin detail tampilannya, semakin baik kemampuan untuk mengidentifikasi kekurangannya. Ini akan membantu kita mendapatkan singkirkan dia nanti. Setelah mendengarkan ini, semua orang terkejut. Saya tidak berharap pengaturan Richard begitu rinci. Tapi itu terlalu mahal. Terlalu banyak orang meninggal. Setiap pria kuat adalah bayi. Begitu banyak yang mati. Melihat niat semua orang, Richard tersenyum. Terkadang ada harga yang harus dibayar untuk melakukan sesuatu. Selama periode waktu ini, saya memang telah membunuh terlalu banyak orang kuat. Tetapi saya harus menyelesaikan percobaan. Dan kemudian kumpulan tubuh energi murni akan keluar. Para petinggi di lab akan memuji saya sebagai gantinya. Semua orang mengangguk. Semua orang tahu bahwa jika energi murni diwujudkan di dunia, hanya satu yang bisa mengatasi semua kerugian saat ini. Di lapangan, Li Ziran terus menunjukkan kekuatannya. Semakin banyak orang mati di tangannya. Tim Richard menggunakan peralatan tercanggih dan terkuat untuk menyaksikan pertempuran, dan melakukan analisis dan evaluasi terperinci atas kekuatan dan kelemahan Li Ziran. Pergi. Master tingkat S. Perintah Richard. Beberapa master dan Li Ziran menggigil dan jatuh lagi. Kekuatan bertarung Li Ziran yang sebenarnya belum sepenuhnya terlihat. Ini menunjukkan bahwa penindasan lawan tidak cukup. Gunakan versi yang ditingkatkan dari senjata Dewa Pembunuh. Richard memerintahkan orang-orang untuk melepaskan karya Bangga Su Zengji, versi yang ditingkatkan dari senjata Dewa Pembunuh. Gunakan ini untuk terus menindas Li Ziran, untuk menginspirasi kekuatannya yang lebih kuat, dan untuk mengekspos lebih banyak. Senjata Dewa Pembunuh mengunci Li Ziran lagi dan membombardirnya lagi dan lagi. Namun, kekuatan tak terlihat yang kuat meletus dari tubuh Li Ziran, yang selalu bisa memblokir senjata pembunuh Tuhan. Kekuatannya yang luar biasa dapat merobeknya ketika dibombardir. Lihat, senjata pembunuh dewa tidak berpengaruh pada master tingkat ini, kata Richard. Richard, kami masih mengembangkan versi ketiga dari senjata pembunuh Tuhan. Itu akan segera berhasil. Orang-orang itu menyeka keringat dingin mereka.
Terus gunakan senjata lain dan terus menindas. Perintah Richard dengan tenang. Lakukan tekanan intensitas tinggi pada Liziran berulang kali. Tapi Liziran benar-benar terlalu kuat. Berkali-kali, Richard terkejut. Tidak peduli seberapa kuat rintangannya, Liziran selalu dapat dengan mudah menyelesaikannya. Kuat. Apakah Liziran terlalu kuat? Ribuan master telah mati di tangannya. Itu semua master tingkat S di lab dewa. Ada begitu banyak senjata ampuh. Semua yang saya tidak bisa menghentikannya. Aku akan pergi. Ye Junlin versi perempuan. Terlalu kuat. Keduanya akan melawan langit. Seluruh dunia tercengang ketika mereka melihat kekuatan tempur Liziran. Bahkan lebih dari Ye Junlin sebelumnya. Bagaimanapun, Liziran adalah orang pertama yang mengguncang lab dewa. Siapa lagi yang akan menghancurkan laboratorium para dewa sendirian? Liziran lahir, menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya orang biasa. Kekuatan tempur semacam ini seperti dewa. Tujuan Richard telah tercapai. Biarkan dunia tahu seberapa kuat Liziran. Dengan cara ini, jika lab dewa membunuh Liziran lagi, seluruh dunia akan tahu seberapa kuat lab dewa. Sudah waktunya untuk memulai. Liziran harus mati. Mata Richard berkilat dingin. Bab 2056, Tongkat Kerajaan Tuhan terbuka. Kirim ses. Richard memberi perintah, dan keempat pria kuat itu bergegas maju. Keempat single ini tidak lebih lemah dari Destroyer. Meskipun penghancur adalah satu-satunya yang berhasil dalam rencana pembangunan Tuhan, itu 30 tahun yang lalu. Dalam 30 tahun terakhir, perkembangan God's Lab belum diketahui sampai level berapa. Jadi Destroyer bukanlah yang terkuat di lab para dewa. Itu hanya sebuah kartu. 4 master ditembak bersama. Benar saja, Liziran kali ini tidak semudah itu. Master sebelumnya hampir seketika terbunuh ketika mereka bertemu Liziran. Tapi kali ini, keempat tuan itu langsung mengunci Liziran sampai mati. Kedua belah pihak mulai bertarung. Faktanya, sifat kekuatan super ini mirip dengan Liziran yang menjadi master. Cara dan cara menggunakan kekuatan di kedua sisi juga sangat mirip. Hanya saja siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih cepat dan merespon lebih cepat. Karena itu, keempat tuan ini, Liziran tidak mudah dihadapi. Sulit untuk dihilangkan untuk sementara waktu, sulit untuk dibunuh. Selain itu, Liziran tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Tidak apa-apa untuk berurusan dengan satu orang sendirian. Jika mereka berempat pergi bersama, kekurangannya akan terungkap. Kali ini, serangkaian kekurangan Liziran terungkap. Pertama, kurang pengalaman. Kedua, sarana serangan dan pertahanan masih terbatas. Ketiga, aku masih belum bisa menggunakan semua kekuatanku. Semakin banyak kekurangan. Namun, kekuatan tempur Liziran masih sangat kuat. Meskipun keempat tuan itu menjerat Liziran, mereka semua terluka pada tingkat yang berbeda-beda. Jika ini terus berlanjut, mereka juga akan mati. Singkatnya, meskipun Liziran memiliki kekurangan, dia kuat. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Dikuntit oleh 4 orang. Liziran terburu-buru. Beri aku semua untuk mati. Liziran sangat marah. Momentumnya meningkat, dan kekuatannya meningkat. Bawa ke level lain sekaligus. Itu tidak benar. Emosi dapat mempengaruhi efektivitas tempur seseorang. Tapi dia telah mencapai titik ini. Bagaimana emosi dapat mempengaruhinya begitu banyak? Luar biasa. Apa yang terjadi? Kekuatannya terkait langsung dengan emosi. Bawahan Richard mendeteksi kekuatan Liziran melalui instrumen, disertai dengan kemarahan yang meningkat tajam. Menghadirkan fenomena yang mustahil. Boom! Liziran melemparkan pukulan keras, dan satu orang langsung dikalahkan dan terbang keluar. Tubuh meledak menjadi 2, dan darah beterbangan. Boom! Orang lain dipukul.
Sekarang 4 master telah menderita kerugian yang sangat besar. Mata keempatnya penuh kejutan. Baru saja mereka masih bisa menjerat Li Ziran. Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Bunuh. Li Ziran, seperti dewa kematian, terus membunuh Richard yang tidak jauh darinya. 4 master dengan cepat diblokir. Tapi sekarang Li Ziran satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Keempatnya tersingkir lagi. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pergi. Hentikan dia. Jangan biarkan dia datang ke sini. Perintah Richard lagi. Master tingkat SS lainnya semuanya datang untuk menghentikan Li Ziran. Wajah Richard muram. Awalnya, dia ingin menggunakan master tingkat SS ini untuk membunuh Li Ziran. Tidak diperlukan kartu truf dan gerakan besar lainnya. Tanpa diduga, tingkat master ini tidak dapat menghentikannya. Naikkan penilaian kekuatan Li Ziran ke level lain dan langsung gunakan tongkat kerajaan. Richard segera memerintahkan. Dimengerti. Sistem tongkat Tuhan diaktifkan. Diperkirakan akan diluncurkan dalam 1 menit. Richard segera menghubungi pangkalan sistem senjata tongkat kerajaan. Siap diluncurkan untuk membunuh Li Ziran. Lepaskan tim mekanik. Tutupi retret kita. Perintah Richard. Sebanyak 10 robot besar berukuran lebih dari 2 meter muncul. Berubah menjadi 10 pita. Mereka muncul di depan Li Ziran dan mengelilinginya. Master level SS lainnya segera melarikan diri dari sini di bawah perlindungan robot. Meskipun saya tahu bahwa mesin tidak dapat menghentikan Li Ziran. Tapi yang diinginkan semua orang adalah menunda buah prem di sini agar tongkat kekuasaan Tuhan bisa ditembakkan. Semua orang tahu betapa menakutkannya tongkat kekuasaan Tuhan. Jadi Richard membawa semua orang melarikan diri untuk pertama kalinya. Bab 2057, Teror Tongkat Tuhan. Hanya Li Ziran dan 10 robot yang tersisa. Meskipun kekuatan tempur robot itu luar biasa, bagi Li Ziran, itu tidak layak disebut. Mereka hanya bisa menunda pewarnaan prem untuk sementara. Dalam program pengaturan robot, ia dapat menahan Li Ziran selama 1 menit. Cukup. Richard dan mereka telah melarikan diri ke daerah yang aman. Sistem senjata tongkat Tuhan sudah siap. Hitungan mundur untuk diluncurkan. 3, 2, 1. Rumble. Tiba-tiba ada raungan yang menghancurkan bumi di langit. Lebih menakutkan daripada guntur yang menggelegar. Sikap itu akan merobek hari. Di kedalaman ruang yang dalam dan luas, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dan jatuh dari langit. Sinar cahaya ini seperti hukuman Tuhan, menghancurkan segalanya, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Dari mana sinar cahaya itu berasal? Satelit. Konstelasi satelit yang diluncurkan oleh Guts Lab. Gunakan laser super yang ditembakkan oleh satelit untuk serangan penghancuran yang tepat. Lab of the Gods mengklaim memiliki teknologi paling kuat di planet ini dan telah lama digunakan di luar angkasa. Satelit, stasiun luar angkasa, ini semua penting. Dan senjata super kebanggaan mereka, tongkat kerajaan Tuhan. Ini sebenarnya peluncuran satelit. Yang menakutkan adalah jangkauan tongkat kekuasaan Tuhan, seluruh dunia. Karena satelit diluncurkan dari ketinggian, kelompok satelitnya luas, sehingga tongkat kekuasaan Tuhan dapat mencakup setiap sudut dunia. Ditambah dengan tongkat kerajaan, senjata ini terlalu merusak. Jadi begitu dirilis, itu adalah level pemusnahan dunia. Tidak peduli apa jenis seniman bela diri Anda, pengguna kekuatan, setelah Anda dikunci oleh senjata ini, tidak ada jalan keluar. Itu karena terlalu menakutkan dan terlalu maju. Jadi senjata ini adalah kartu truf dari Lab Dewa. Oleh karena itu, butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menghancurkan organisasi Perang Langit. Dalam sekejap, sinar cahaya ini telah ditembakkan, dan targetnya adalah area di mana Li Ziran berada. Sinar cahaya belum tiba,
dan suhu tinggi yang menyengat akan membakar bagian langit dan bumi ini menjadi merah tua. Suhu tinggi yang mengerikan bahkan melarutkan beberapa robot yang tersisa di tempat. Kalian harus tahu bahwa robot-robot yang diproduksi oleh Guts Laboratory semuanya adalah material kelas dirgantara dan tahan terhadap suhu tinggi. Tapi itu masih tidak bisa menghentikan suhu tinggi sebelum sinar itu mengenai. Dan itu langsung larut di tempat. Saya juga harus mengatakan bahwa fisik Liziran telah mencapai tingkat yang menantang. Semua mesin yang terbuat dari bahan ini dibubarkan di tempat, tapi dia tidak seperti apa-apa. Boom! Sinar itu akan tiba, dan tanah mulai bergetar, membuat suara gemuruh. Tempat ini terletak di gurun, dan itu mulai runtuh dengan gila. Boom! Akhirnya, tembakan sinar secara akurat meledakkan Liziran. Ini terlihat seperti proses yang lambat, tetapi sebenarnya ini adalah hal yang instan. Liziran tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Hei! Sebagai titik tengah, Liziran justru terkena sinar itu. Kaca. Daerah ini secara paksa diledakkan dari lubang yang dalam seukuran kota kecil, dan awan jamur naik, menutupi langit. Semua leyland di area ini hancur. Jangkauan yang terlibat adalah ratusan mil. Seolah-olah meteor jatuh dari langit. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Inilah kekuatan tongkat Tuhan yang sesungguhnya di dunia. Organisasi perang surgawi dihancurkan sebelumnya, meskipun senjata tongkat dewa juga digunakan. Tetapi tidak ada yang melihatnya dan tidak tahu apa bentuk senjata ini. Kali ini nyata. Tahu apa tongkat Tuhan itu? Itu mengerikan. Cukup untuk mengejutkan dunia. Jika itu adalah negara kecil, itu dapat dihancurkan segera setelah tongkat Tuhan digunakan. Bahkan jika ada perang antara kekuatan besar, tongkat kekuasaan Tuhan adalah senjata yang menentukan. Tapi Guts Lab benar-benar menggunakan senjata ini untuk melawan seseorang sekarang. Di satu sisi, itu menunjukkan kekuatan orang ini. Di sisi lain, itu juga menunjukkan kekuatan lab dewa. Mereka memiliki terlalu banyak kartu, dan tongkat kerajaan bukan satu-satunya. Pada saat balok tongkat Tuhan ditembak, Liziran menghilang di tempat. Bab 2058, Ye Junlin, aku di sini untuk menemanimu. Kita menang. Liziran akan mati. Hanya tubuh Fana yang bisa memikul tongkat kerajaan. Konyol. Anak buah Richard bersorak saat melihat Liziran menghilang. Mereka memiliki keyakinan penuh teka-teki pada tongkat Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan tongkat Tuhan dan tidak akan mati. Mulut Richard menunjukkan senyum puas. Jika itu digunakan sebelumnya di perbatasan negara elang perang, Ye Junlin pasti sudah lama mati. Namun Richard tidak menyesal tidak menggunakan tongkat kekuasaan Tuhan. Jika dia menggunakannya, saudaranya akan mati. Belum terlambat untuk menggunakannya sekarang. Tidak ada ruginya membunuh buah prem yang begitu kuat. Pangkalan rahasia utama di Daxia telah meledak. Senjata macam apa ini? Sudahkah kamu mendeteksinya? Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Bangsa Siong. Negara-negara besar dan pasukan utama mendeteksi penggunaan senjata tongkat Tuhan untuk pertama kalinya. Kekuatan luar biasa membuat semua orang takut. Apa? Liziran dipukuli langsung. Bagaimana ini mungkin? Tian Chefu dan pasukan lainnya segera menerima berita itu. Apakah Liziran? Para ahli dari Tian's Mansion yang dikirim semua berhenti. Liziran sudah mati. Apa gunanya mereka pergi? Mati. Wenlei dan Zhou Nanyan menjadi gila. Aku tidak percaya. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Aku tidak percaya. Awan jamur mengosongkan langit, dan pemandangan itu masih tertutup asap tebal. Richard memimpin timnya ke lapangan. Dia masih konsep, mati untuk melihat mayat. Kalau tidak, dia tidak akan khawatir. Temukan aku. Uji aku. Richard memerintahkan untuk mencari tubuh Liziran. Dididi.
Pada saat ini, detektor membunyikan alarm. Alarm. Fluktuasi energi yang kuat. Li Ziran belum mati. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Seru seseorang. Kali ini, semua orang waspada dan menatap lubang yang dalam. Boom. Anak buah Richard dengan paksa membubarkan asap, memperlihatkan penampakan lubang besar yang dalam. Lubang yang dalam memiliki panjang ratusan meter, dan titik terdalam diperkirakan beberapa ratus meter. Kekuatan tembus sinar dari senjata tongkat Tuhan terlalu kuat. Tapi mereka tiba-tiba tercengang. Karena Li Ziran masih hidup. Meskipun dia berlumuran darah, ada luka di sekujur tubuhnya. Dia terluka parah. Tapi dia tiba-tiba memegang tongkat kerajaan Tuhan dan tidak mati. Namun, sinar ini menembus tubuhnya dan menghancurkan struktur tubuhnya hingga batas terbesar. Jika bukan karena transformasi tubuh Li Ziran dalam kecelakaan eksperimental itu akan melampaui batas tubuh manusia. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin untuk hidup. Richard dan yang hadir lainnya tercengang. Bisakah seseorang benar-benar menggoyangkan tongkat kerajaan Tuhan dan tidak mati? Kami masih meremehkan kekuatan fisiknya. Anggap saja, fisiknya akan mendekati tubuh energi murni. Richard tiba-tiba menunjukkan cibiran. Sayangnya, dia masih terluka parah. Dia sudah di akhir permainan. Benar. Energi di tubuhnya terkuras dengan cepat. Jika energi di tubuhnya habis, dia akan mati. Anak buah Richard telah mendeteksinya. Oke, ayo kita beri dia tumpangan. Richard mencibir. Richard melambaikan tangannya, dan segera orang-orang kuat di sekitarnya berkerumun. Ayo bersama juga. Richard menunjuk kedua orang, yang merupakan master tingkat SSSS. Richard dikirim pada menit terakhir. Dia tidak ingin memberi Li Ziran cara apapun untuk bertahan hidup. Melihat serangan musuh, Li Ziran memaksa dirinya untuk berdiri. Melihat Richard, dia marah. Dia ingin balas dendam. Bahkan jika dia mati, dia akan membunuh Richard. Bunuh. Li Ziran menjadi gila lagi. Boom, boom. Tapi pada akhirnya, Li Ziran terluka parah demi memegang tongkat kerajaan. Dia tersingkir lagi dan lagi. Tidak ada cara untuk mendekati Richard sama sekali. Boom. Putaran kekacauan lainnya. Li Ziran pingsan dan tidak bisa bangun sama sekali. Dia menutup matanya dengan putus asa. Aku di sini untuk menemanimu, Ye Junlin. Bab 2059. Rentang 1 meter Li Ziran adalah area terlarang. Li Ziran sudah merasakan kehilangan energi tubuh yang cepat, dan kecepatan pemulihannya tidak bisa mengimbangi. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya sekarang. Dia memiliki hati, tetapi tidak berdaya. Dia tidak ingin mati. Dia masih merindukan Junjun dan keluarganya. Tapi dia tidak bisa. Dia meremehkan Richard. Dia meremehkan Lab Dewa. Dia tidak cukup kuat untuk melawan raksasa ini dan membalas Ye Junlin. Bagaimana dengan Tuan Richard? Bunuh dia atau bawa dia kembali. Jika kita membawanya kembali, kita bisa melakukan banyak hal. Ubah dia menjadi milik kita. Li Siji menunjukkan senyum sinis. Namun, Richard menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak perlu. Bunuh saja dia. Seperti Ye Junlin, dia tidak bisa tinggal. Begitu ada terlalu banyak variabel. Sebaliknya, itu adalah ancaman bagi kita. Ye Junlin membawa Richard terlalu banyak kegagalan. Buat dia mengerti bahwa beberapa orang harus dibunuh secepat mungkin. Tidak ada kesempatan sama sekali. Richard melirik Li Ziran dan berkata, "Bunuh." Seseorang di sebelahnya melangkah maju, dan energi di lengan kanannya berkumpul. Pukulan ini pasti akan membunuh tubuh Li Ziran. Richard akan lega hanya ketika dia melihat tidak ada tulang yang tersisa. Temui Ye Junlin di neraka. Energi di atas lengan kanan pengguna kekuatan hampir transparan. Dia membanting ke bawah dengan pukulan yang kejam.
Boom. Pada saat kritis, ledakan energi tiba-tiba melesat dari kejauhan. Hei! Energi ini langsung merobek lengan kanan pengguna kekuatan tempat energi berkumpul. Apa? Pria itu menjerit, dan lengan kanannya langsung jatuh. Tidak ada. Richard dan anak buahnya waspada dan berteriak keras. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Richard segera berteriak, takut keadaan akan berubah. Semua orang bergegas ke Liziran. Puff, puff, puff. Tetapi semua master yang mendekati Liziran memiliki lengan mereka yang meledak, atau kaki mereka meledak, dan yang menyedihkan langsung meledakkan kepala mereka. Tidak ada yang bisa mendekati 1 meter dari pewarnaan Prem. Ini tampaknya menjadi area terlarang. Liziran dikejutkan oleh gerakan itu. Dia membuka matanya dengan rajin dan melihat sekeliling. Richard dan anak buahnya juga melihat sekeliling. Tapi tidak ada orang sama sekali. Ini aneh. Mungkinkah dia adalah penguasa rumah polis Daxia? Ini adalah reaksi pertama Richard. Tapi dia sudah menyiapkan tindakan balasan untuk Tian Chefu. Bagaimanapun, negara Xiong terlalu dekat dengan Daxia. Jika ahli Tian Chefu atau Daxia ingin bertindak, mereka akan segera tiba. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu berhati-hati seperti Richard mengabaikan ini? Sebelum beraksi, dia sudah menghubungi Dewa Jahat Huoyun. Dewa Jahat Huoyun sudah lama setuju menatap Tuan Tian Chefu dan Daxia lainnya. Begitu ada masalah, Anda akan segera diberitahu. Belum lama ini, ada berita dari Black Sun of the Evil God of Fire Cloud, yang secara akurat menyatakan jarak antara ahli pendukung Tian Chefu dan Wen Lei. Itu tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Jadi siapa itu? Bunuh Liziran dulu. Richard tahu bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Liziran hidup. Beberapa master tingkat SS menyerang Liziran satu demi satu. Boom, boom. Hanya saja mereka mengalami pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya penuh dengan lubang. Meskipun mereka sangat dekat dengan Liziran. Namun, jarak meteran ini seperti jurang yang tidak bisa dilintasi sama sekali. Namun, tindakan beberapa orang ini juga akan menarik orang di masa depan. Tidak jauh, di atas pesawat laboratorium dewa yang besar, berdiri sosok tinggi. Ini seperti iblis yang memandang rendah orang-orang biasa. Hanya berdiri di sana membawa ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Lab of the Gods. Bahkan Richard merasa sesak napas dan bahkan tercekik. Yang lain lebih dari itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa. Siapa kau? Teriak Richard. Kamu. Jun Lin. Bab 2060, aku bukan Ye Junlin. Nama seorang pria, bayangan pohon. Ketika 3 kata ini keluar, sepertinya petir jatuh dari biru. Bum bum bum. Jiwa semua orang tidak kesurupan, dan tubuh mereka akan meledak. Ye Junlin. Nama yang akrab dan menakutkan. Keberadaan yang sebelumnya terdaftar sebagai ancaman nomor 1 oleh laboratorium para dewa. Pada saat kritis ini, semangat semua orang akan runtuh. Richard tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia basah oleh keringat dingin dan hampir kehilangan kendali. Otak seluruh orang itu kosong, dan itu sepenuhnya merupakan reaksi bawah sadar. Lainnya pada dasarnya sama. Setelah Liziran mendengar 3 kata ini, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia sepertinya mendapatkan kembali kekuatannya ketika dia sekarat. 3 kata yang tiba-tiba menyebabkan kepanikan besar. Pukulan pada tingkat spiritual tidak kurang dari kekuatan tongkat Tuhan. Tapi, tidak bisa. Ye Junlin sudah mati. Hampir seluruh dunia menyaksikan tubuhnya dibubarkan. Richard, yang sangat berhati-hati, berulang kali yakin bahwa bahkan istrinya datang untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Richard tiba-tiba tertawa. Kamu bilang kamu Ye Junlin.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang begitu bodoh untuk berpura-pura menjadi Ye Junlin. Ye Junlin sendiri. Itu benar-benar mustahil. Saya takut pihak lain ingin berpura-pura menjadi Ye Junlin dan menggunakan namanya untuk menakut-nakuti dia. Saya harus mengakui bahwa momen barusan itu memang berpengaruh. Semua orang tercengang, termasuk dirinya. Tetapi jika Anda ingin benar-benar menakut-nakuti diri sendiri dengan nama orang mati, bagaimana mungkin? Tentu saja, jawab pria di atas. Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka seseorang berpura-pura menjadi Ye Junlin. Ye Junlin tidak memiliki tulang yang tersisa, dan orang mati tidak bisa mati lagi. Richard tertawa. Pria itu tersenyum. Siapa bilang aku mati? Bukankah aku hidup dengan baik? Hah. Ketika dia mengatakan ini, Richard, yang sadar, tertegun. Dia mulai berpikir. Apakah ada kemungkinan Ye Junlin masih hidup? Pada saat ini, otaknya berjalan cepat, dan dia sudah memikirkan apa yang harus dia pikirkan. Dari persepsinya, termasuk teknologi dan rahasia lab dewa, Ye Junlin tidak akan pernah hidup. Kecuali dia berada di luar manusia. Tapi tidak mungkin. Yang lain juga meragukan apakah Ye Junlin masih hidup. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ye Junlin tidak bisa hidup. Siapa kamu? Kamu bukan dari Daxia. Apakah kamu yang menentangku baru-baru ini? Tanya Richard. Coba tebak. Pria itu menyeringai. Kurasa begitu. Aku bertemu denganmu hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Richard tampak marah. Selamat tinggal. Tapi pria di atas pesawat itu melambaikan tangan. Seketika menghilang dari pandangan semua orang. Pergi. Tidak, Liziran. Seru Richard. Richard mengingatkan semua orang untuk melihat ke belakang. Di mana bayangan Liziran? Telah lama pergi. Kemunculan tiba-tiba dari orang misterius tadi, dan nama Ye Junlin diucapkan lagi, menarik perhatian semua orang. Selama periode waktu ini, di mana lagi ada orang yang akan merawat Liziran? Pihak lain adalah ahli top, bahkan lebih dari satu, adalah normal untuk membawa Liziran pergi dengan tenang. Aku. Richard sangat marah sehingga dia ingin bersumpah. Perahu terbalik di selokan. Pihak lain membuat suara. Sayang sekali perhatiannya tertuju pada 3 kata Ye Junlin, dan dia benar-benar lupa. Ini menunjukkan bahwa 3 kata yang Ye Junlin sebutkan oleh pihak lain berguna. Sisi lain. Di gurun negara beruang, Liziran diselamatkan. Betul sekali. Bukan hanya satu orang, tapi orang lain. Tak lama kemudian mereka dipertemukan kembali dengan pria tadi. Melihat orang ini, wajah Liziran penuh dengan kegembiraan. Junlin, kamu masih hidup. Kamu masih hidup. Aku bukan Ye Junlin. Bersambung.